Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan penjelasan masih pada bagian pembukaan atau muqaddimah. Sifat kajian itu kajian keilmuan Quran, dan nanti secara khusus pada kajian mengenai juz pribadi manusia. Kajian keilmuan murni bersifat terpadu bersifat Qurani ini lebih dikhususkan pada kajian ijaz Quran, kajian mengenai kemukjizatan Quran. Secara khusus nanti diarahkan pada rahasia juz pada mushaf Quran, yakni mushaf Utsmani. Kajian keilmuan itu macam-macam yang masuk pada al-ulumul Quran. Al-ulumul Quran yang paling awal dan paling menjadi pusat perhatian umat Islam sepanjang 15 abad ini ya tentu ilmu tafsir. Karena begitu Quran turun, itu yang kemudian dijadikan perhatian itu mengenai arti dan tafsirnya, yang bahkan secara khusus Rasulullah memberikan doa diantaranya terhadap Ibnu Abbas supaya dijadikan orang yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan Quran itu. Di samping Rasulullah juga memberikan pengesahan terhadap keutamaan atau keahlian Ali bin Abi Thalib dalam menafsirkan Al-Quran. Sehingga kalau Ali bin Abi Thalib itu mengatakan tidak satu ayat turun kecuali aku tahu di mana ayat itu turun, pada saat apa, dan isinya tentang apa, dan pada waktu apa. Nah, itu Abbas secara khusus Rasulullah pernah mendoakan supaya ini fasih, faham tentang Al-Quran. Dan itu ini dianggap sebagai, dipandang sebagai ya babonnya untuk ilmu tafsir Al-Quran. Ulama-ulama tafsir kemudian selalu merujuk pada apa pandangan Ibnu Abbas. Kemudian sebentar, ini begini. Kemudian muncul. Jadi ilmu tafsir itu muncul ketika Rasulullah masih hidup. Tapi kemudian muncul lagi ilmu Al-Quran, dikenal sebagai ilmu i'rab. Ilmu i'rab itu ketika Rasulullah sudah wafat, tidak ada pada zaman Rasulullah. Karena ketika Rasulullah itu ya masih sekitar sahabat-sahabat itu di kalangan orang-orang yang memang fasih terhadap bahasa Arab, yang model bahasanya itu dekat dengan model Arab Quraisy. Jadi sebenarnya Al-Quran itu bahasa surga, bahasa Arabiyun, beda dengan bahasa Al-Arabiyah. Kalau bahasa Al-Arabiyah itu bahasa yang digunakan oleh masyarakat Arab sekarang ini. Tidak jaminan masyarakat Arab sekarang ini faham dengan bahasa Al-Quran. Dan bahasa Arab itu dalam satu hadis dikatakan ini adalah bahasa surga.
Al-Arabiyyun Mubin. Tapi mirip dengan bahasa Quraisy pada saat itu. Nah, sekarang akan banyak orang paham tentang bahasa Arab Quraisy saat ini. Yang ada bahasa pasar itu, bahasa Arabiah yang sangat jauh dengan bahasa Arabiyyun Mubin. Nah, sehingga waktu itu ilmu i'rab nggak begitu diperlukan. Karena tulisan itu hanya garis saja, hanya grafis saja. Titik itu nggak ada, harokat itu nggak ada. Tapi ketika berkembang, nah sudah, orang-orang azam, banyak belajar, banyak yang salah. Yang mestinya wahu dibaca waha, ya sudah fatal. Misalnya ittaqullaha. Ittaqullaha. Itu artinya bertakwalah kamu kepada Allah. Tapi kalau kita mengatakan ittaqullahu, Allah bertakwalah. Jadi yang disuruh bertakwa Allah. Nah, orang-orang yang Arab Quraisy itu tidak masalah itu, tapi berkembang jadi masalah. Lalu Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah menugaskan pada Abu Dawud Ad-Duwali untuk menyusun ilmu i'rab. Zaman Rasulullah tidak ada bid'ah itu. Zaman Rasulullah nggak ada bid'ah. Ya bid'ah. Ini sesuatu yang jadi, tapi bid'ah keilmuan, bukan bid'ah syariah. Orang syukur nuduh bid'ah saja, sesuatu bid'ah. Bid'ah itu di bidang apa? Kalau yang namanya keilmuan itu memang wajib ada bid'ah, supaya nggak nguplek kayak kata dalam tempurung. Keilmuan itu harus begini, terus berkembang, spiral. Terjadi pembaruan, jadi terus. Makanya termasuk kajian di sini, kajian keilmuan Quran. Jangan dipertanyakan kenapa dulu nggak ada. Itu bagian dari ini. Sesuatu yang baru aspek keilmuan. Kalau syariah itu memang apa adanya. Pas bandrol, nggak boleh diubah, nggak boleh dikurangi. Sholat subuh begitu ya sudah seperti itu. Puasa itu modelnya seperti ya sudah seperti itu. Haji itu seperti ya sudah seperti itu. Itu syariah. Terus balaghah. Karena pada saat itu yang paling teruji, paling unggul dari aspek bahasa, sastra, itu ya orang Arab Quraisy saat itu. Nah, gaya bahasa yang berkembang itu kadang nggak seluruhnya bisa difahami oleh orang-orang azam ketika berkembang. Maka disusunlah ilmu balaghah itu. Jadi gaya bahasa dengan uslub seperti apa itu supaya difahami oleh orang lain. Sebab kalau enggak nanti difahami seperti gaya bahasa dari bahasa lain itu bisa nggak pas. Katakanlah gaya bahasa celaka kamu. Untuk kita mungkin kasar, tapi untuk mereka itu sesuatu yang biasa. Rasa bahasa mereka biasa. Celaka ibumu. Kena wong Jawa ya ngamuk ngene. Tapi anak-anak biasa begitu itu. Itu nyangkut gaya bahasa. Nanti terus katanya gaya bahasanya mengatakan ketika sujud punggungnya bisa menampung air. Terus gegere diplengkung-plengkung cek banyu udan bisa nerotos. Ya enggak seperti itu amat lah. Biasa lurus saja. Ini nyangkut gaya bahasa. Dan juga perintah itu. Ya enggak usah maksa-maksa lah mestinya. Bahwa apa itu jentik kudu ketemu jentik gitu. Betul kita mengatakan bertatap muka. Apa tatap muka itu muka kalau muka itu nempel. Kalau kami kaki ketemu kaki, apa ya mesti kudu jendike ini jendike koncone. Nah ini kalau bahasa itu terus diartikan dengan logika matematik itu sering kacau. Wah akhirnya nggak gambar
di pas-pas no. Tadi apa itu? Iki lho. Polok ketemu polok. Sholat kok ya soro ya ini ya. Mulai melu-melu sampai ngene-ngene. Kan banyak itu yang ngajarkan so itu. Bahwa ini. Ya padahal kaki ono sing jeneng kaki perenang, ono kaki maling. Ya. Lek kaki perenang itu kan jeber-jeber. Poloke ketemu kaki maling cilik, wangel. Dipeksono. Ini karena bahasanya itu pundak ketemu pundak. Padahal sing ketemu ya mesti iki loh. Wah akhirnya dipepet-pepet mau gak iso gerak. Nah, ini pentingnya melajari gaya bahasa itu untuk menyerap makna yang benar itu apa. Kemudian ilmu asbabun nuzul. Tapi harus dengan catatan bahwa Al-Quran itu tidak dibatasi oleh asbabun nuzul maknanya. Salah satu penjelasan aja untuk memahaminya dia bisa asbabun nuzul. Dan tidak semua jelas asbabun nuzulnya. Berapa saja itu yang terhitung. Terus tentang ilmu qiraah. Ilmu qiraah sampai muncul qiraah sab'ah itu seperti apa? Ilmu ayatul ahkam, ayat-ayat tentang hukum. Itu semua bagian dari ilmu-ilmu Quran yang tidak ditemukan pada zaman Rasulullah, berkembang kemudian. Masuk ilmu kalam. Nah, ditemukan pada zaman Rasulullah karena itu keilmuan. Nah, kemudian salah satunya itu ilmu ijaz tentang kemukjizatan Al-Quran. Dari aspek bahasanya jadi mukjizat, dari isyarat-isyarat keilmuannya jadi mukjizat, dari segi bahasa yang terang, bukan bahasa sastra, bukan bahasa prosa, tapi Allah memberikan tantangan. Kalau kau bisa berkumpul jin dan manusia untuk membuat yang semisal Al-Quran, silahkan. Tantangan pertama 10 surat. 10 surat nggak mampu, sudah 1 surat saja. Yang bahasanya, isinya, kandungannya bisa menyamai Al-Quran. Silahkan. Nggak akan mampu. Dari dulu ayat pertama turun sampai sekarang. Walaupun Musailamah Al-Kadzab membuat saingan Al-Fil, karena Quran ada surat Al-Fil, dia juga buat Al-Fil wal Hawayanul Kabir. Gajah ialah binatang yang besar. Apa artinya itu? Hanya menjelaskan gajah adalah yang wis ngerti, nggak usah diterangno, arek TK terus gede gajah itu. Wal unful tawil, dan dia mempunyai hidung yang panjang. Ini lagunya arek TK. Gajah binatang yang sungguh besar, makanya hanya itu saja. Tidak, maknanya jauh dengan surat Al-Fil yang diterangkan dalam Al-Quran. Nah, kajian di sini nanti itu fokusnya pada ini, ilmu ijaz tentang kemujizatan Al-Quran. Jadi di antara Al-Quran ada banyak, ini nanti fokusnya di sini aja. Nah, ijaz Al-Quran yang menjadi kajian itu al-ijaz Quran, kemujizatan Al-Quran. Ini pertama adalah aspek keilmuannya. Kemujizatan yang menjadi bagian pusat kajian itu adalah keilmuan Quran. Jadi sifat ilmiah. Tadi itu kan ilmu-ilmu Quran, ilmu-ilmu Quran. Di dalam ilmu Quran itu ada ijaz, mukjizat. Salah satu mukjizatnya adalah aspek keilmuannya atau ilmiahnya. Aspek ilmiahnya. Jadi fokus pada keilmuan Quran. Keilmuan Quran ini dikaji berdasarkan Mushaf Utsmani. Nah, kajiannya apa? Terhadap format dan grafis.
Karena Mushaf Utsmani itu punya format khusus dan juga ditulis dalam satu grafis. Ada garis, ada titik, itu fenomena grafis. Kajiannya di situ. Jadi format. Yang secara khusus grafisnya itu nanti dituangkan pada ini, huruf dan angka Quran atau bilangan. Untuk matematika protes itu. Jadi yang 0 sampai 9 itu kan tidak bisa disebut angka, tapi itu bilangan. Ya wis ngerti ya boleh Ibu. Maksudnya ini dari adada itu tak tulis bilangan itu kan kedawan agak cukup, tapi ya angka ini. Ya. Jadi maksudnya angka ya wong matematik, maksudnya bilangan, maksud ngomong. Ya. Ya, angka 0. Bilangan tertinggi itu kan 9. Bilangan tertinggi itu 9. Tapi di sini saya tulis angka. Karena adada itu artinya juga bilangan juga angka. Ini ngambilnya dari Al-Qur'an. Jadi huruf dalam Mushaf Utsmani itu tertuang bacaan. Quran itu kan bacaan. Lalu disimbolkan dalam huruf, grafis. Grafis huruf. Tapi ternyata di dalam Al-Quran itu juga terdapat angka-angka. Ternyata angka itu punya makna. Maka kajian akan huruf angka dan konkordansi hubungan di antara huruf dan angka ini. Bukan hanya huruf dan angka, tetapi hubungan, kaitan antara huruf dan angka ini, Quran. Huruf bilangan Quran. Huruf bilangan Quran ini secara khusus nanti untuk mengkaji juz Al-Quran. Juz Al-Quran. Yang juz Al-Quran ini untuk menyingkap mengenai juz pribadi yang ada pada setiap manusia. Nah, itu supaya bisa difahami dari awal kajian di sini seperti itu. Nah, ini bagian dari apa? Bagian dari untuk mengenal diri. Loh kalau begitu, ini bukan ketaatannya, ini keilmuannya. Inti agama itu adalah tauhid, makrifat. Tapi makrifat itu dikenali, diperkokoh dengan ilmu. Jadi jalurnya kita lewat ilmu untuk memperkokoh tauhid. Kalau kita sudah menyaksikan, sehingga nanti nggak asal ikut-ikut gitu saja, nggak grubiak-grubiuk gitu aja. Tapi memang kita menyaksikan, kita musyahadah, benar itu. Kalau sudah benar itu, maka akan menjadi kekuatan energi untuk bergerak. Kalau ikut-ikutan ya serok kasem gitu aja. Hangat-hangatai ya. Awalnya Yesus, mari ngono segala bosi biasa. Tapi kalau sudah menyaksikan betul benar ini, sudah nggak bisa nggak bisa dibendung. Itu kalau sudah menyaksikan, kita jalurnya lewat sini. Dan itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dari mengenal diri supaya nanti mengenal Allah. Jalannya seperti itu. Nah, kalau yang atas dasar ikut-ikutan kan sudah, begitu lahir sudah diislamkan oleh orang tua. Kita kebanyakan kan turunan itu, Islamnya itu turunan. Tapi secara khusus itu mengkaji itu kan enggak. Akhirnya ya Islam tapi nggak kenal Islam. Yang ngakui punya Quran tapi ya nggak ngerti Quran itu apa. Tahu diri punya diri tapi diri itu siapa juga nggak tahu. Padahal wala takunu apa itu? Nasubuha fa ansahum anfusahum. Jangan engkau lupa pada Allah sehingga kamu itu lupa pada dirimu sendiri. Lupa pada diri itu berarti satu kesalahan. Tidak boleh lupa pada diri sendiri. Itu surah Al-Hasr. Nah, ini kita supaya kenal diri kita sendiri sehingga mengamalkan perintah Allah supaya kita jangan lupa pada diri sendiri. Baik, kembali ke sini. Ini yang lalu sudah kita singgung. Ya, dengan tujuannya apa? Nah, terus dan Al-Quran yang kita kaji itu adalah dari Ar-Rahman yang dia mengajarkan Al-Quran, yang dia menciptakan manusia, juga menjamin memberikan penjelasan pengajaran pada manusia. Nah, kemarin kan sampai pada ayat ini. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan kamu.
kemuliaan bagimu, maka apakah kamu tiada memahaminya? Afala taqilun, akal. Orang pinter, hebat, bisa menguraikan sesuatu secara cemerlang, belum tentu dia termasuk orang yang berakal. Kalau dia menolak kebenaran itu tidak bisa dikatakan orang yang berakal. Kalau semua orang yang menolak kebenaran itu disebut tidak berakal menurut ukuran Quran. Ini supaya untuk menyemangati. Karena apa? Dengan Al-Quran itu dikatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Sesungguhnya Allah akan mengangkat ya, dengan kitab itu berapa derajat untuk suatu kaum, sebaliknya juga akan menghinakan yang lain dengan adanya Al-Quran. Jadi dengan dihadirnya Al-Quran, sejumlah orang terangkat derajatnya, tetapi mereka yang menolak, maka keadaannya menjadi hina. Wala yazidud dzalimina illa khosaro. Dan untuk orang zalim, Quran itu tidak lain kecuali hanya menimbulkan kerugian bagi mereka. Itu orang-orang yang dihinakan. Jadi ada pilihan. Pilihannya hanya ini. Mau mulia dengan Quran atau hina dengan hadirnya Quran. Mau yang mana? Ojo janji, aku potong janji. Semeneng ngene. Ya apa jaremu te aku nek kepengin mulya tak mulya, nek kepengin rada delewer-delewer ya tak dilu-dilu delewer gitu. Menceng-menceng. Kangen zaman biyen. Yes. Ya rada kesu janji dhisik. Abot. Pokoknya baiat. Waduh, abot ngono. Ini pilihan. Dan untuk itu Allah menyeru dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai sekalian manusia. Ya. Jadi pada manusia sebagai sasaran pokok dihadirkannya Quran ini. Nanti akan diterangkan mengapa pusat atau sasaran pokoknya itu manusia. Karena manusia itu yang dapat diberi tugas, amanat selaku khalifah. Khalifah itu sebagai pusat. Bagaimana keadaan seluruhnya ini sangat tergantung pada pusat pengendali ini. Ada pusat pengendali. Nanti ada bagian bab tersendiri untuk membahas ini. Dan pusat ini harus betul-betul itu bersih sesuai dengan yang dikehendaki sebagai poros itu. Kalau pusatnya kacau, orang yang lainnya itu kacau. Karena itu perlu mau itu sebagai dasar-dasar untuk mengemban amanat itu harus bagaimana jadi khalifah itu. Tapi karena manusia itu zalim dan bodoh, akhirnya banyak terjadi penyimpangan, mencelek gitu, sehingga alam semesta yang semuanya diciptakan dalam keadaan setimbang itu menjadi kacau sistem kesetimbangannya. Sehingga perlu penyembuhan, wasifaun, perlu obat. Kenapa? Lima fis sudur. Karena pusat penyakit itu di hati. Orang korupsi itu karena hatinya rusak. Orang maksiat itu karena hatinya rusak. Orang berbuat kerusakan itu karena hatinya rusak. Maka perlu penyembuhan.
Al-Quran sebagai sifat. Ya begini ya. Ini kalau ada komputer yang ada screen-nya itu bisa langsung nulis di sini loh ya. Nggak usah rono-rono. Ya enak ya. Sopo sing bisa ketemu ya, ngomong aja. Ya. Jadi pertama kali Allah menciptakan, meletakkan, membuat satu titik. Nah, titik ini yang disebut titik asma, ismun. Kan itu alama agama asma, semua itu asma. Kita ini asma, semuanya asma. Yang diasarkan itu adalah asma. Cuma bahasa Indonesia enteng nama. Jadi cuma bahasa Indonesia harus gak pas nama. Walaupun bisa diartikan Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah, tapi bukan nama sekedar tetenger gitu loh. Ya, bukan sekedar tenger. Itu satu titik. Satu titik asma inilah yang disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa sih sebenarnya? Nur Muhammad itu adalah hukum dasar penciptaan. Hukum dasar penciptaan itu apa? Sami'na wa ata'na. Tunduk, nggih Allah, iya Allah. Jadi Nur Muhammad itu adalah iya Allah. Tunduk. Semua asma diciptakan itu semuanya langsung. Iya ya Allah. Iya. Allah perintahkannya apa? Tinggal kun. Itu Allah kok bunga-bunga kun. Terus apa itu? Nyiptakno nyamuk 5. Kun. Enggak ya. Ya. Jadi dibahasakan itu adalah Allah meletakkan ini dengan kunnya. Ini meletakkan asma kun. Setelah kun berproses namanya fayakun, lalu menjadilah. Jadi dari satu titik asma, satu titik energi yang energi ilahiyah dengan prinsip dasar penciptaan, keadaan dasarnya adalah setimbang sempurna. Keadaan dasar setimbang sempurna dengan prinsip adalah ketundukan penuh. Iya ya Allah. Sami'na wa ata'na. Semua begitu. Iya. Tunduk, hukum tunduk. Damai, patuh. Damai, patuh, tunduk. Ini terus dibuat memecah menjadi titik yang fisik maupun metafisik. Semua tetap dengan hukum dasar itu, setimbang, sempurna, tunduk. Fisik juga itu, ini tunduk. Tunduknya itu mesti ke atas, berkembang. Tapi kalau kekurangan air, mati. Itu sudah pasti. Hukum kepastian seperti itu. Itu hukum Nur Muhammad itu seperti itu. Gigi manusia itu sampai tahap tertentu berhenti. Itu bagian dari ketundukan. Itu hukum dasar. Semua beredar pada polosnya. Itu bagian dari hukum dasar. Itu dengan satu titik. Semua menyebar. Tetap dalam hukum tunduk itu. Selama keadaannya, strukturnya, baik yang fisik maupun metafisik itu tetap, maka dunia ini tetap bergeraknya damai, tenang, sistem keseimbangan terjaga, tidak ada onteran-onteran, tidak ada bencana, tidak ada apa. Semuanya tenang, damai. Tapi kalau ada bagian tertentu yang kimiawi, fitrahnya itu berubah, baru sudah. Yang sini kacau, terus yang ini nyenggol-nyenggol sing liyane tadi kacau. Iki api-api ya, api-api. Tapi ono sing ngentut siji lho, rame bubar. Sak sing ngentut iku sing isro, iki umpama. Ya ono sing satu meneng. Ya. Semuanya tenang, tapi ada yang ganggu sedikit, mengganggu fitrah. Ya, sudah dirinya sendiri terganggu, yang lainnya ikut terganggu. Siapa yang sudah mengganggu, merusak kimia fitrahnya ini? Yang merusak kimia fitrahnya ini iblis. Ketika disuruh sujud ke Adam, dia tidak mau. Saat itulah dia merusak kimia fitrah dari asma, dari Nur Muhammad yang ada pada dirinya.
Kacau sudah iblis ini. Karena kacau, lalu ingin mengacau. Wong kacau itu mesti penggawaannya ngaco. Model dadi pejabat, model pemerintah, lek kacau ya kacau. Karena itu diantara pemimpin itu ada diantara wajah anak aimata yatuna ilan nar. Di antara pemimpin itu ada pemimpin yang menyeru pada neraka. Saya khawatir nih, Malang ini karena pernah 2 periode dipimpin oleh pemimpin yang menyeru pada neraka. Akhirnya mengubah struktur masyarakat Malang. Mindsetnya berubah, hatinya berubah, itikadnya berubah, perilakunya berubah. Makanya yang saya khawatirkan ialah kalau dulu masyarakat Malang itu diselamatkan oleh Allah dari amuan kelut. Sekarang saya juga khawatir, jangan-jangan yang akan datang amuan kelut itu diarahkan ke Malang lagi. Sudah bukan pada bagian Kediri terus langsung sampai Jogja saja. Porosnya Kediri kan langsung Jogja. Bahkan Blitar sendiri lebih selamat daripada Kediri. Karena yang banyak menikmati hasil kelut kan Kediri. Ya, Kediri. Wilayahnya saya lebih banyak Blitar, tetapi yang menikmati hasil dari pariwisata bukan Kediri. Nah, sudah namanya pariwisata itu kan penuh hal-hal menceng, penuh hal mistik, penuh maksiat. Karena untuk ngejar, membuat orang itu mau datang, itu paling gampang itu membangkitkan tahayul, khurafat tahayul, klenik-klenik itu. Raup baunya iki, kok iso awet enom, ngantuknya hilang, ya, kayak banyu ngantuknya hilang. Iya. Kenapa? Saya itu orang kelahiran Malang. Ya. Saya itu orang kelahiran Malang. Januari 61. Aduh, ulang tahun. Siap-siap ya sih, nanti yang kirim kado. Ya. Semenjak saya lahir dan tinggal di Malang, sampai tahun 82, saya tidak pernah kenal di telinga ini masuk kata-kata yang namanya bersih desa. Tidak pernah masuk ke telinga saya, istilah bersih desa. Baru tahun 82, saya KKN di wilayah Blitar, perbatasan dengan Tulungagung, daerah Lodoyo sana. Baru di situ kenal dengan namanya istilah bersih desa. Semula saya pikir kerja bakti, memang nggak kenal sama sekali. Semula saya pikir kerja bakti. Baru tahu, oh ternyata yang namanya bersih desa itu selamatan, itu nanggap wayang, terus sedekah bumi, macam-macam gitu. Itu sampai tahun 82. Tapi sampai tahun 2000 pun istilah bersih desa di Malang itu nggak populer. Sampai tahun 2000 pun istilah bersih desa itu nggak populer. Ada jumlah desa daerah sanalah, daerah Tologomas atau apa yang senting pernah dengar istilah bersih desa. Tapi hanya satu desa itu saja. Hanya satu desa itu saja. Yang lainnya nggak ada. Tapi setelah ada wali kota, itu dulu tetangga saya satu RT itu wali kota, namanya Penny Suparko, mengadakan festival Grebek Suro. Festival Grebek Suro. Sekarang Malang berkembang. Setiap tahun ada festival Grebek Suro. Istilahnya yang dihidupkan apa? Menghidupkan animisme, dinamisme dengan sinkritisme doa-doa Islami. Akhirnya apa? Setiap desa berlomba-lomba untuk menghidupkan budaya ini. Ini budaya syirik ini. Isinya syirik. Budayanya sih boleh-boleh saja, tapi isinya syirik. Berdoa di kuburan. Mencari leluhur desa itu siapa, dicari-cari Mbah Sopo. Sesepuhnya desa ini Mbah Sopo. Selamatan doa di kuburan, bikin tumpeng yang di pinggir laut itu ya larung laut. Apa itu apa jenis? Ya larung ya. Iya, awak mulai ngerti. Nah, terus yang sedekah bumi itu diapakan? Dipendem apa ya wes? Ya saya sepintas lihat di TV itu tapi ya nggak tahu terus tak delok suwe-suwe ya kayak apa ngono lho. Reman-reman waktu. Tapi kan ada sedekah bumi. Jadi kan mengembalikan dulu. Dulu kalau mau panen padi juga sedekah pada Dewi Sri.
Memusrikan semua. Itu dihidupkan. Terus Malang ini terakhir yang namanya festival karak-karaan Suroan jauh lebih meriah daripada 17-an. Kalau di kabupaten-kabupaten itu yang saya dengar, setiap rumah itu wajib keluar. Satu keluarga itu mewakili satu untuk karak-karaan itu. Karnaval. Padahal isinya apa? Kalau 17-an orang kan masih punya konsep. Menggambarkan penjajahan Jepang, menjajakan tentang penderitaan orang-orang saat itu, menjajakan apa itu, menggambarkan bagaimana model Belanda nyiksa orang-orang yang tertangkap. Kan punya konsep, ada gambaran, ada sejarah, membuat gambaran tentang tokoh-tokoh pahlawan. Karnaval 17-an ini kan ada konsep. Tapi kalau Suruhan, apa konsepnya? Nggak jelas. Yang penting uang metu, terus pokok kadang syukur dicelondeng-celondeng raine. Terus mari ngono metu terus joget-joget. Pokoknya nyewa apa jenenge? Sound system sing gede. Terus dangdutan. Isinya hanya itu aja, nggak jelas. Itu yang sekarang terjadi di Malang. Terus berakhir, ya itu panggung hiburan itu. Terus di mana? Ini kan seruan pada kemaksiatan, pada neraka. Menurut beritanya sih, yang agak selamat barangkali mungkin kalau yang lainnya itu sudah, kalau sudah menyelenggarakan gitu ya, namanya duhur, asar, maghrib itu akan hilangnya. Duhur, asar, maghrib. Kecuali di Gondang Legi katanya. Gondang Legi pokok Adam semua kegiatan begitu harus berhenti. Sholat dulu tapi kok diterus nomornya. Cuma ada sedekah buminya atau enggak tahu saya. Itu hanya beritanya katanya begitu. Nah, ini Malang itu seperti itu. Saya ini terus terang jadi ngeri. Karena masyarakat Malang itu sudah menyatakan untuk mengizinkan Allah menurunkan azabnya. Jadi sebenarnya Allah itu menahan. Termasuk bumi mau marah itu ditahan oleh Allah. Tapi kalau masyarakatnya itu sudah mengizinkan, ya memang minta diturunkan. Itu yang ngeri itu di situ. Bisa jadi arahnya Muntahan, Kelut, Semeru, Bromo. Ini pasir Bromonya sudah kurang itu di ke Malang. Tapi kalau masyarakat Malang seperti ini, saya betul-betul khawatir. Itu bahayanya kalau memilih pemimpin itu pemimpin yang nggak jelas akidahnya. Akhirnya kebijakannya, seruannya adalah seruan ke neraka. A'immata yad'una ilan nar, pemimpin-pemimpin yang menyeru pada neraka. Tuh. Maka perlu penyembuhan. Kalau dia sakit, omongannya juga omongan-omongan sakit, perilakunya juga perilaku sakit, ajaannya juga ajaan-ajaan untuk sakit. Itu surah 8 ayat 22 atau ayat 55. Dan kamu takut pada bencana yang mengarah tidak secara khusus pada orang-orang ahli maksiat. So, kalau sudah banjir datang kan nggak milih-milih loh. Oh iki wong sholat, oh iki wong sing ngaji nang anu itu. Nang biasa tau jauh-jauh kan yang ngono. Allah wong masih ngaji aja penyenengan mabrak ae. Ya. Tahu ya, tentang musibah la tujibanna apa itu? Coba dilihat nanti. Di ayat 55 atau ayat 22 surah Al-Anfal. Saya kacaunya ayatnya itu antara perintah untuk apa itu?
tadaruan wa khufyah dengan yang itu. Tapi antara 22 atau 55. Nanti cek sendiri. Lalu sifat. Jadi yang sudah mengubah kimia fitrah itu. Jadi sistem kesetimbangannya kacau. Sistem kesetimbangannya kacau. Nah ini nanti semua baik yang fisik, metafisik itu yang tetap ya keadaannya damai. Tetap damai itu tetap samina wa atona, samina wa atona. Tapi kalau yang dirusak, dikacau, maka terjadi anomali, kekacauan. Sistem sekarang, iklim, cuaca yang kacau, ya kita sudah sistem kimiawi ilahiyahnya banyak yang berubah. Banyak yang berubah. Akibat dirusak oleh terutama manusia itu sebagai pusatnya. Maka perlu penyembuhan pada manusia. Al-Quran dihadirkan sebagai sifat. Jadi kembali menetralisir untuk mengembalikan pada sistem kesetimbangan, mengembalikan pada sistem ketundukan penuh. Aslama. Sistem ketundukan itu adalah aslama. Islam. Wahuda. Nah, untuk selanjutnya setelah penyembuhan berjalan supaya sesuai tetap dengan real, dengan petunjuk itu. Dengan petunjuk. Jadi kalau sudah sembuh, seharusnya kan ada perawatan dan pemeliharaan itu dengan Buddha. Karena itu terus-terusan minta ikhtinas dalam rangka perawatan, keberlanjutan, pemeliharaan lanjut. Tetap mengharapkan petunjuk dari Allah. Tetap didampingi Quran. Jangan sampai lepas dari Quran. Warahmah. Baru dari situlah keadaannya dirahmati. Hidup yang tenang, damai, penuh dengan rahmah, kedamaian, ketentraman, keindahan, kenyamanan. Lil mukminin, untuk orang-orang yang beriman. Syaratnya itu memang ya beriman. Karena yang bisa menyerap dan mau menerima itu hanyalah orang-orang yang beriman. Maka manusia itu hendaknya beriman. Dalam surah An-Nahl ayat 89 dikatakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra." Nah, ini. Kalau tadi itu ada mauidhah, ada syifa, ada huda, ada rahmah. Nah, ini ditambahkan bukan hanya itu, juga Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai'. Di sini yang dimunculkan. Tibyanan likulli syai'. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan Al-Quran akan menjadi pembuktian atas segala sesuatu, bayina, bukti nyata dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu mesti ada penjelasannya di Al-Quran. Penjelasannya di Al-Quran. Adanya penjelasan itu merupakan bukti nyata tentang kebenaran Al-Quran. Bahwa sesuatu itu memang Allah yang menciptakan. Sesuatu itu diciptakan dengan ilmu Allah, dengan hukum Allah. Dan dengan Al-Quran, segala sesuatu itu dijelaskan. Bukan segala sesuatu yang menjelaskan Al-Quran. Jangan dibalik. Pengetahuan manusia yang relatif untuk menjelaskan sesuatu yang luar biasa. Jangan dibalik seperti itu. Nanti Al-Quran yang disuruh dicocokkan dengan pikirannya. Padahal Al-Quran itu untuk menjelaskan pikiran kita. Pikiranmu itu pikiran menceng. Pikiranmu itu pikiran gak genah. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Ojo pikiran yang menyalakan. Iki ayat gak bener. Ini ayat rendah kalah dengan ayat konstitusi. Pikiranmu yang gendeng. Menurut penjelasan Al-Quran, pikiranmu itu sakit, menclek. Tidak diberi manusia itu ilmu kecuali sedikit. Ilmu sangat sedikit saja kok mau menjelaskan. Pikiran cupet kok mau menilai Al-Quran. Pikiranmu yang dinilai oleh Al-Quran. Maka kita menginginkan penjelasan segala sesuatu, jalurnya adalah lewat Al-Quran.
Ada mekanismenya nanti diterangkan. Bagaimana kita bisa memperoleh penjelasan sesuatu dari Al-Quran itu ada mekanismenya nanti. Wa busyra lil muslimin. Jadi orang yang Islam, orang yang tunduk patuh, itu pasti yang dirasakan itu adalah kebahagiaan. Nah, dalam busra ini ada yang kosong ini. Ini simbol, ini simbol kelapangan hati nanti. Nanti kalau udah dijelaskan kelapangan hati. Masih keadaan kepepet hatinya lapang, itu enak. Keadaan nggak kepepet hatinya cupet, itu sumpah. Karena katanya ghinan itu ghinan nafsi, kebahagiaan, kekayaan itu kekayaan jiwa. Sudah orang terpenuhi segalanya, hatinya cupet, tetap nggak enak. Tapi kalau hati lapang, keadaan apapun itu bisa nyaman menerima. Kenapa? Karena kullu syai'in halik. Segala sesuatu itu pasti binasa, tidak akan bertahan lama. Sudah mendapat masalah apa sih? Mendapat masalah apa? Tidak akan bertahan lama. Pada saatnya akan habis. Ada masa berlakunya. Segala sesuatu itu ada masa berlakunya. Tidak ada yang kekal. Kullu syai'in halik. Cuma biasanya manusia ngenteni kapan enteke yo rodok gak serantan. Iki kok wis pirang-pirang tahun masalah ora entel. Sering begitu. Itu sabarnya yang kurang aja. Yang membuat hatinya itu menjadi nggak lapang. Dulu sudah pernah saya terangkan. Jadi ada keadaan, ada tugas pokok. Kalau keadaan itu diterima dengan lapang apa adanya. Tapi kalau tugas pokok dikejar dengan segenap kekuatan potensi yang dikaruniakan. Nah, orang sering terbalik-balik. Sing keadaan dipikir akhirnya tambah mendelep. Sing tugas dilalekno. Tidak bekerja keras. Dia lebih bekerja keras terhadap ngerasakno masalah daripada melaksanakan tugas. Dan kalau sudah dilaksanakan, masalahnya itu bisa tertinggal, terabaikan. Dan pada saatnya akan cair. Bayi itu, lainnya supaya metunya gampang. Nah, nek durung wayahe metu dipaksa-paksa itu mesti angel. Dan merusak fitrah alamiah dari perjalanan. Wah, akhirnya diseksa, ditrip, diopo. Karena padahal memang belum waktunya. Ada penggambaran itu? Ketika dalam kepompong ini kepala kubu-kubu itu sudah muncul, terus ada yang sok berlaku sebagai pahlawan, kasihan ya, kepalanya kejepit, nggak bisa keluar dia, lalu dibuka kepompong itu, akhirnya dia keluar, nggak bisa terbang, mati, karena dipaksa keluar sebelum waktunya. Padahal dia kecepit itu dia masih bertahan, gak apa-apa, nggak suka kecepit. Tapi butuh beberapa waktu lama membuat ototnya kuat. Dan begitu turun memang betul-betul terbelah, dia keluar sebagai kubu-kubu, dia sudah punya kekuatan untuk bertahan. Itu kadang-kadang salah mensikapi, menerapkan, memaknai sesuatu. Jadi kalau hati lapang itu enak. Dan ini mengisyaratkan siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah hatinya lapang dan mudah merasakan kebahagiaan. Karena dari Al-Quran itulah diperoleh kebahagiaan.
dengan Al-Quran kan akan membuat dekat dengan Allah. Siapa yang tidak bahagia ketika dekat dengan Allah? Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Sedangkan tadi diterangkan Al-Quran itu dari Allah. Dan ditegaskan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu likulli syai'in muhita. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan adalah pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Allah yang menciptakan, yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu digunakan untuk menjelaskan segala sesuatu karena memang Allah itu maha mengetahui, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Jadi mau kemana kita bersandar kecuali kepada Allah? Mau mengandalkan manusia, seberapa pengetahuan manusia? Allah yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Tapi banyak manusia yang meninggalkan Allah, tidak mau menerima pemahaman dari Allah, tidak mau menerima pengajaran dari Allah. Yang dicari adalah pengajaran dari yang selain Allah. Itu kesalahan manusia yang sering tidak disadari. Padahal belajar ke Allah nggak bayar. Ini surah An-Nisa ayat 126. Dan Allah juga menegaskan, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Dan sesungguhnya kami Allah telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar ilmu kami Allah. Jadi Al-Quran itu atas dasar ilmu Allah, sehingga pemahaman yang benar hanya apabila juga menggunakan ilmu Allah. Nah, persoalannya sekarang bagaimana supaya memperoleh penjelasan dengan ilmu Allah ini? Itu yang diperlukan, itu sikap dasar, itu prinsip yang harus diambil. Jadi tinggalkan yang lain. Jadi tidak berpaling dari Allah. Yang dipelajari adalah kitab Allah, kalam Allah. Yang ini diturunkan dengan ilmu Allah, maka memahaminya harus dengan ilmu Allah. Faktanya tadi dikatakan banyak orang yang berpaling. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu. Tapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Sudah, tidak diakui oleh orang lain, yang penting diakui oleh Allah. Nggak ada gunanya diakui oleh orang lain, tapi Allah nggak mengakui. Lebih baik Allah mengakui, orang lain nggak ada yang mengakui. Karena sia-sia, tidak ada gunanya, batil semua pengakuan orang itu. Yang penting adalah pengakuan dari Allah. Allah menurunkan dengan ilmunya. Tidak diakui apa? Karena sering didapati penjelasannya berbeda. Loh, ilmu kayak ngono lah, penjelasan model tengah Allah kayak gini. Gak podo karo aku. Ya wis sak karepmu lah. Nah, terus ini direndah-rendahkan. Wis gak apa-apa. Apa? Yang penting dapat mengenal dan memahami Al-Quran itu berdasarkan ilmu Allah. Dan malaikat jadi saksi, dan cukuplah Allah yang mengakuinya. Kalau kita sudah belajar dengan pemahaman yang itu atas dasar ilmu Allah, orang lain nggak mengakui, membid'ahkan, menyesatkan, sakaremu sesat kok nggak apa-apa. Doakan, nyatakan, tutup, silakan.
Sesatkan manusia-manusia, biarkan aja. Dan penting Allah mengakui. Itu pendirian harus seperti itu. Dan bukan hanya pendirian, ya memang itikadnya, amalnya, perilakunya itu harus seperti itu. Cukuplah Allah yang mengakui. Kalau mereka menolak, silakan. Kalau ini nggak masalah, nanti kalau sudah masuk huruf angka, sudah masuk huruf angka itu baru ada reaksi. Sesat itu, sakarmu sesatmu nggak apa-apa wis. Neraka gak apa-apa wis, nerakakno aku surga nek pepen dhewe gak apa-apa wis. Sapa ngerti kok ono surga cadangan apa-apa wis. Ya. Lan jen awakmu wis seneng surga, gawe keluargamu wis nggono dhewe wis aku gak koni ngae gak apa-apa aku duduk sana, kudu kadang kudu tulurmu. Wis aku gak ndompleng sama awakmu. Wis nerakakno gak apa-apa. Wis nerakakno menungso. Sesat-sesatno gak apa-apa wis. Awakmu sing bener. Manusia disuruh jadi hamba, malah jadi roh, malah jadi hakim. Apa yang aku ingin jadi roh, aku ingin jadi hakim. Sehingga bodoh kalau awake sesat. Nah, sedangkan kita merasa cukup itu karena dikatakan, dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, Alkitab, Al-Quran kepadamu, sedang dia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi mereka? Kok terus mencari yang lain-lain itu, kemana-mana itu? Apa nggak cukup bagi mereka itu Al-Quran? Katanya untuk mencari kebenaran, menemukan kebenaran. Allah sudah menciptakan segala sesuatu itu dengan kebenaran, memberikan penjelasan kebenaran. Alam yakfi, maka tidak cukup. Anzalna alaikal kitab, kami menurunkan kepadamu Al-Quran, ke Alkitab itu. Tentu sikap kebanyakan manusia itu tidak cukup. Bahkan tidak diterima, ditinggalkan, diabaikan. Termasuk orang Islam sendiri akhirnya kan banyak yang gagap Al-Quran, nggak kenal Al-Quran. Kadang-kadang mubalignya juga ikut-ikut menjauhkan umat dari Al-Quran. Loh iya, kiainya itu loh, ikut-ikutan membuat umatnya itu supaya jauh dari Al-Quran. Buka aja di YouTube itu. Kan ada yang pengajian mengatakan supaya tidak mempelajari Al-Quran. Kalau belajar itu ya dari kitab-kitab itu. Nggak dilarang mempelajari kitab, tapi sumber pokok itu tetap harus tahu, harus dipelajari. Tapi kiainya malah mengatakan kalau kamu mempelajari Quran, mau mendapatkan madu Al-Quran, kenyataannya kamu nanti dapat racunnya Al-Quran. Wes, ya apa ya? Jadi Al-Quran mengandung racun. Katanya dikhawatirkan. Kalau kitab itu sudah disusun oleh ulama-ulama, kalau Al-Quran belum tegas penjelasannya. Yang dikhawatirkan kamu maunya mendapatkan madunya Al-Quran, ternyata yang kamu dapatkan racunnya Al-Quran. Ada yang ngomong begitu. Nah, ini kayak kiai yang mau menjauhkan umat dari Al-Quran. Akhirnya betul-betul gak kenal Al-Quran santrinya, karena kiainya ngomongnya seperti itu. Benar, kitab itu adalah penjelasan Al-Quran, diuraikan untuk menjelaskan Al-Quran. Tetapi seperti apapun yang tersusun pada kitab itu hanya sebagian sisi dari Al-Quran. Tidak mungkin kitab itu menjelaskan keseluruhan isi Al-Quran. Maka tetap tidak boleh lepas dari Al-Quran. Kalaupun dapat penjelasan itu, sebaiknya juga tetap dasarnya itu diketahui Al-Quran.
itu apa. Sebab kitab itu bisa salah, tapi Al-Quran itu jaminan Allah yang memelihara. Dan kami Allah menurunkan, dan kami Allah yang memelihara. Sudah jelas kebenarannya. Kitab seperti apapun ulamanya tetap bisa salah. Sebagian yang ada itu bagus dipelajari, bagus, tapi tetap. Dan dalam perkembangan zaman bisa jadi ada satu sisi ada bagian-bagian lain yang merupakan penyempurna, pelengkap dari penjelasan-penjelasan yang sudah ada. Karena itu dasar yang tetap harus diketahui. Jangan sekali-sekali dikatakan Al-Quran. Yang mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kebenaran pada kiai yang seperti itu, menjauhkan umatnya, justru dakwahnya membuat umatnya untuk jauh dari Al-Quran. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Atau saya yang bertanya? Di dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran. Sudah jelas. Nah, maka yang penting kita adalah bagaimana kita menyerap, bagaimana kita supaya semuanya diberi rahmat dan pelajaran. Sarannya ini, benahi keimanan. Karena yang bisa mendapat rahmat dan mengambil pelajaran dan diberi pelajaran itu hanya orang-orang yang beriman aja. Ini seperti apa? Kalau dasar imannya tidak ada, itu ya sia-sia. Dan nanti yang dibetulkan itu, dibenahi itu keimanan, tauhidnya. Banyak. Iya, silakan. Kita temui dalam Al-Quran perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk utlu dengan ikro. Ya. Itu mohon dijelaskan perbedaannya. Ya, ini saya tunda aja jawabannya ya, antara ikro dengan utlu. Dan ini nanti kalau sudah masuk ke kajian huruf angka, saya tidak akan sulit menjelaskan tanpa membedakan huruf angkanya. Sekarang ini masih belum masuk huruf angka. Jadi maaf ya, ditunda dulu pertanyaan. Ya, ada perbedaan nanti antara ikro dengan utlu. Ya, dari hurufnya saja yang disukun kof dengan yang disukun ta, itu memang ada persamaan dan ada perbedaan. Dari itu aja sudah tampak arahnya kemana. Kenapa tak sukun, kenapa kof sukun. Nah, tapi ini kalau enggak penjelasan huruf angka kan sulit nanti. Sedangkan dasar huruf angkanya belum disampaikan, jadi saya tunda. Ada pertanyaan lain? Ya. Sering di Al-Quran itu kan yang diseru itu ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Berarti sebenarnya Al-Quran itu bukan spesifik kitab sucinya umat Islam. Ya. Dia menyeluruh untuk semua manusia. Ya, termasuk jin. Ya. Sasaran pokok adalah manusia. Di antara manusia itu nanti akan terbelah, ada yang kufur, ada yang iman. Artinya kufur itu menutup. Jadi yang menutup itu namanya kufur, kafir. Kemudian yang mau menerima itu orang yang beriman. Karena itu dia serukan pada untuk manusia, semua manusia. Bahkan Al-Quran itu sebagai rahmatan lil alamin. Kalau sudah untuk manusia, pengaruhnya itu nanti sudah untuk semuanya. Ternyata juga bagi jin. Karena itu di dalam Al-Quran juga diterangkan sejumlah jin, rombongan jin yang juga ikut mengimani Al-Quran. Bahwa ada kitab yang datang sesudah Musa, sesuatu yang sangat menakjubkan. Dan ada penjelasan semacam itu. Tapi sasaran pokoknya manusia dan jin. Karena ya manusia ini yang memang penting untuk supaya tetap dalam keadaan fitrah, yang fitrahnya sakit disembuhkan, yang sudah sembuh tetap lurus dalam petunjuk. Tadi kan dari mauidhah, terus yang menceng dari mauidhah butuh sifat,
butuh sifat yang sudah proses penyembuhan dari sifat, butuh tetap berjalan sesuai dengan sifat pokok fitrahnya, sesuai dengan petunjuk. Nah, yang ini yang dibutuhkan manusia. Kenapa? Karena manusia itu ya makhluk yang memang membutuhkan. Binatang nggak membutuhkan, malaikat nggak membutuhkan. Karena malaikat itu punya akal tapi nggak punya nafsu. Akal yang nggak kena pengaruh nafsu itu aman-aman saja. Nggak akan melenceng, tetap menjaga kesetimbangan. Akal itu kalau nggak dipengaruhi nafsu. Nafsu itu memang nggak kenal aturan, semaunya sendiri. Tapi sungguh pun punya nafsu, nggak akan berlebihan. Binatang itu punyanya hanya nafsu, nggak butuh Quran. Loh, tapi dia yang merusak semenang-menang, nggak ngerti aturan, nggak apa-apa, tetap nggak berlebih-lebihan. Misalnya butuh mangan, nyakoti apa itu tanduranmu, wetenge warak wis mandek wis. Gak kira bawa karung disuwi penuh gawe sak wulan, gawe setahun, gak kira kaya ngono iku. Misalnya binatang itu membunuh. Tarung sak cukupe. Mari ngono mari ya wis. Ora kok dendam, kok keluargamu wis tak tekani siji-siji. Enggak akan seperti itu. Jadi walaupun binatang ini punya nafsu dan sifatnya nafsu ini merusak, tapi tetap tidak berlebih-lebihan. Sehingga binatang ini nggak butuh Quran, binatang ini. Tapi manusia ini yang punya nafsu dan punya akal, kerjasama nafsu dan akal ini. Akal dipengaruhi oleh nafsunya. Nafsu bekerja dengan akal yang sudah dirusak fitrahnya oleh nafsu. Akhirnya suka membuat rekayasa. Iki elek, tapi gawe coro supaya ketok api. Lek nafsu itu kan apa anane ya? Wis kewan kate njoko apa itu pangananmu itu terus kate direkayasa sing apa ketok api ngono kan enggak. Ya sapa anane kan? Apa anane? Kucing nyolong wis nyolong mari ngono mlayu ya wis. Enggak usah kok action ketoke kaya apa kucinge. Oh kaya apa mesam-mesem guyang-guyu dhisik. Enggak. Ula kate nyerang wis langsung nyerang. Ojok-ojok kok anu apa itu? Apa? Istilahnya lek wong Solo itu glendem Solo itu ya enggak ate kaya ngono iku, glendem Solo enggak ate kaya ngono iku. Ketoke kaya apa? Jaim, manis muka, tiba-tiba ngakali, ya ladek ngono. Tapi manusia yang terjadi proses kerja zaman nafsu dengan akal itu pandai berbuat seperti itu, dan itu nggak benar. Maka perlu dituntut Quran. Kewan itu bagi barang misalnya, terus apa aneh? Tapi manusia kan pakai curang. Untuk awake dhewe ya apa supaya iso ketok luwih apik, lek wong liya ya apa iso kurang luwih elek. Kerjasama nafsu dan akal. Nah, itu yang butuh Quran. Nah, jin juga termasuk, maka jin juga perlu. Tapi jin itu kan hanya pemeran pembantu. Nah, jin itu pemeran pembantu. Tokoh utamanya, jagoannya kan manusia yang diserai amanah. Tapi banyak manusia yang menghinakan diri. Kerjasama dengan jin. Terus dia berada di bawah jin. Ada seperti itu. Ya. Itu dia telah mencampakkan kemuliaan yang sudah diberikan oleh Allah. Ya sudah. Sampai pada waktunya ya, nanti terlalu malam. Sampai sini aja dulu.
kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Allah a'lam bishawab. Insyaallah bagian muqaddimah masih akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.